Brother and sister, salam dari rakyat miskin bersama Firsan dari Ion TV. Petinggi OJK jadi tersangka korupsi Jiwasraya. Dewan Komisionernya gimana Pak Jaksa? Ditulis oleh TA Nugroho di seward.com. Salah satu tersangka baru tersebut berasal dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dia adalah FH. Peran yang dikaitkan adalah seputar tugas dan tanggung jawabnya yang kala itu pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2 AOJK periode Februari 2014 sampai dengan 2017. Dan satu keunikannya lagi adalah pada saat ini ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, FH ternyata sudah naik jabatannya menjadi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK periode 2017 sampai dengan sekarang. Jelas sudah bahwa memang OJK ini hakikatnya memang tidak ada gunanya. Apalagi Dewan Komisionernya, ibaratnya hanya pajangan pemanis ruang tamu. Lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan mulia tapi kerjanya ternyata hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara yang diperoleh dari pajak rakyat. Jadi, jangan salahkan jika banyak orang yang menghendaki OJK dibubarkan, karena memang tidak ada gunanya. Uang rakyat yang dirampok sebanyak kurang lebih 17 triliun rupiah itu hanya baru di kasus Jiwasraya saja. Belum kasus-kasus lain yang juga tak kalah besarnya seperti kasus pembobolan 14 bank oleh SNP, kasus Koperasi Pandawa, kasus Koperasi Indosurya, dan kasus-kasus yang menyangkut dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia jika saja saya bertemu dengan beliau. Para komisioner OJK sudah diperiksa belum, Pak? Dalam sebuah organisasi apalagi yang menyangkut dengan masalah keuangan, pastilah ada rentang kendali. Ada kewenangan-kewenangan yang porsi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Dan ada prinsip tanggung renteng jika saja ada kesalahan yang dilakukan atau resiko tanggung jawab. Karena dalam sebuah organisasi yang mengurusi tentang keuangan ada prinsip yang bernama 4I's Principle. Jika dalam perbankan khususnya kredit, maka 4I's Principle ini adalah antara pemrakarsa kredit dengan pemutus kredit. Jika dalam pemerintahan ada antara menteri dengan menko-nya, antara menko dan presiden atau wapresnya, lalu jika dalam sebuah perusahaan maka ada direksi dan komisaris. 4I's Principle itu bersifat tanggung renteng. Contohnya adalah dalam sebuah bank ketika seorang pemrakarsa kredit mengajukan sebuah prakarsa kredit kepada pemutus kredit, maka akan ada check and balance. Besaran kredit yang diusulkan oleh pemrakarsa kredit belum tentu dikabulkan seluruhnya oleh pemutus kredit dengan berbagai pertimbangan baik subjektivitas maupun objektivitas. Bisa diputus sama dengan usulan prakarsa, bisa juga diputus lebih rendah dari usulan prakarsa. Tetapi jika kredit tersebut sudah diputus lalu terrealisasi, dan jika di kemudian hari ditemukan permasalahan bahwa ternyata telah terjadi tindakan fraud dengan modus over credit assessment atau kelebihan perhitungan kebutuhan kredit yang disinyalir karena ada main mata antara petugas bank dengan debitur ketika dalam masa proses usulan kredit tersebut, maka tanggung jawabnya tidak hanya dibebankan kepada pemrakarsa kredit, tetapi tanggung renteng antara pemrakarsa kredit dan pemutus kredit. Yang salah berarti dua-duanya, pemrakarsa dan pemutusnya sama salahnya, walaupun kemudian hukumannya bisa jadi tidak sama. Jika melihat contoh kasus yang saya tuliskan di atas, walaupun tidak bisa disamaratakan antara organisasi bank dengan OJK, tetapi minimal ada yang namanya tanggung jawab supervisi di dalam sebuah organisasi. Ketika ada anak buah yang salah kerjanya, pasti bosnya juga tidak bagus kerjanya. Minimal bosnya tidak bisa menjalankan tugasnya untuk mensupervisi anak buahnya, tidak bisa mengawasi anak buahnya, dan tentunya tidak bisa mengarahkan dan menertibkan anak buahnya. Selama OJK berdiri kurang lebih 9 tahun ini, saya secara pribadi belum menemukan apakah OJK ini mempunyai KPI atau kinerja prestasi indeks atau tidak. Jika OJK tidak memiliki KPI, maka kinerja OJK tidak bisa diukur. Mungkin banyaknya kasus pembobolan dan korupsi yang terjadi di banyak lembaga keuangan dan perbankan adalah salah satu imbas dari OJK yang tidak punya KPI atau kinerja prestasi indeks. Selama OJK berdiri, tidak banyak yang tahu siapa saja Dewan Komisioner di OJK. Apa latar belakang mereka sebelum menjadi Dewan Komisioner, dan lain-lain. Di dalam sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan yang bergerak atau mengurusi tentang keuangan, jika terlalu lama menjabat dalam sebuah posisi strategis yang mempunyai kewenangan yang luas, maka resiko terberatnya adalah tergiur untuk melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya.
atau bahkan tindakan yang menyalahgunakan kewenangannya. Ya, namanya juga kerja di bidang uang, siapa juga yang bisa tahan, bos? Setahun 2 tahun mungkin imannya masih kuat, tapi kalau sampai bertahun-tahun ya mungkin saja matanya langsung jadi hijau. Kalau lihat duit, apakah itu manusiawi? Tidak, korupsi kok manusiawi. Apalagi jika sudah jelas ketahuan kalau ada anak buahnya yang di bawahnya supervisinya ada yang jadi tersangka di kasus perampokan duit rakyat. Lalu dia masih enak-enak menjabat dan tidak mau mengundurkan diri? Itu bangsat namanya. Terima kasih. Sekian, jayalah Indonesiaku, merdeka. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga share. Salam dari rakyat miskin. Terima kasih sudah menyaksikan channel Ion TV.